Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Muhammad Dhani dari Sekolah Database 9, dan dalam progres ini merupakan uh, kumpulan proyek yang telah terlewat oleh saya di bulan sebelumnya. Jadi bisa dibilang ini adalah uh, proyek revisi yang telah di proyek remedial, lebih tepatnya untuk uh, pemenuhan machine learning proses, kelas machine learning proses. Jadi secara singkat mungkin saya jelaskan apa yang saya kerjakan dalam eh, apa yang saya kerjakan dalam analisis kali ini. Analisis ini berupa prediksi outcome terhadap data diabetes seseorang. Jadi bisa dibilang data ini merupakan data yang menyangkut input-input dari diabetes, di mana itu ada datanya mengandung pregnancies yang merupakan number of times pregnant, kemudian glukosa, plasma glukosa yang konsentrasinya 2 hours in oral glukosa tolerant test, kemudian ada juga tekanan darah atau blood pressure dalam milimeter Hg, kemudian ada skin thickness atau ketebalan kulit, kemudian ada insulin yang 2 hour serum insulin, kemudian ada BMI yang merupakan indeks dari badan orang itu, bisa dikatakan fat or yang disebut sehat atau enggak. Kemudian ada diabetes pedigree function, ini juga mengandung salah satunya keluarga, apakah pernah mengidap diabetes, kemudian umur dan lain sebagainya. Kemudian ada kembali umur, eh, dan yang terakhir itu ada outcome yang bakal menjadi label dari proyek ini. Pertama-tama langkah yang saya lakukan adalah tentu eksplorasi ya. Jadi di sini eksplorasi yang saya lakukan bisa dibilang cukup simpel, karena data yang saya analisis juga kebetulan datanya cukup bersih dan cukup proper untuk dianalisis. Jadi langkah seperti menghitung berapa minimum value-nya itu juga dilakukan, tapi lagi-lagi datanya juga bersih dan tidak ada no value. Kemudian tipe datanya, apakah datanya kotor atau enggak. Sejauh ini data yang saya analisis untuk tahap ini dan untuk sesi ini tidak ada data yang terlalu junky gitu atau terlalu rusak. Jadi bisa dibilang hal yang paling terlihat itu komposisi outcome-nya, komposisi dari label yang bakalan diprediksi. Kalau misalnya dilihat berdasarkan gambar yang saya lampirkan juga dalam report, perbandingannya cukup jelas dan cukup signifikan. Mungkin 50% data yang nol atau yang bisa di label sebagai nol. Jadi jika dia nol, maka dia tidak mengidap diabetes, tapi kalau dia satu, ada yang mengidap diabetes, itu perbandingan 50%. Jadi langkah yang selanjutnya dilakukan, langkah yang akan dilakukan itu ada 3 pendekatan, baik itu random oversampling, random undersampling, dan smoothing. Setelah datanya juga dilakukan, nanti ada juga pengecekan apakah ada outlier dan tidak di masing-masing set yang sudah saya lakukan pendekatan, baik itu random undersampling, oversampling, ataupun smoothing. Jadi bisa dibilang EDA, bukan bukan EDA doang, data collection, cleaning, dan exploratory itu cukup simple dan cukup uh, luas gitu. Jadi setelah saya melakukan eksplorasi, mungkin saya beranjak ke objektif masalahnya. Mungkin masalah yang paling di highlight di sini adalah nilai jualnya, adalah keakuratan dalam prediksi suatu disease, bahwa apakah ini penyakit diabetes atau enggak. Mungkin untuk introduction-nya tidak perlu saya jelaskan karena itu sudah cukup panjang, dan itu juga cuman sebagai pengantar kenapa saya melakukan ini. Dan mungkin yang paling krusial kenapa kita butuh machine learning dalam project ini, karena lagi-lagi keterbatasan, mungkin bukan keterbatasan, lebih tepatnya sebagai asisten dari seorang dokter ataupun seorang tenaga medis dalam melakukan identifikasi atau melakukan sebuah keputusan apakah seseorang itu dikatakan dia
diabetes atau enggak gitu. Jadi bisa dibilang bahwa project ini cukup memiliki nilai jual dan nilai jualnya itu berada di angka akuratan. Maka dari itu untuk akurat maka kita butuh pendekatan dan algoritma yang cukup kompleks agar kalau misalnya dibilang dalam machine learning itu mengurangi false positif ataupun false negatif dari masing-masing teknik. Dan untuk teknik di sini tentu ada supervise karena lagi-lagi seperti yang data yang disebutkan itu kan ada outcome di mana outcome itu akan menjadi y-nya atau labelnya. Maka dari itu ini bisa dibilang supervise dan apa yang dilakukan adalah klasifikasi. Klasifikasi apakah dia A atau dia B atau dalam hal ini dia obesitas. Oh sorry, bukan obesitas, dia apa dia diabetes atau enggak gitu. Jadi kemudian gitu dan algoritma yang digunakan itu ada logistic regression, decision tree classifier, random forest, K-nearest neighbor classifier, dan XGBoost classifier. Ini dilakukan berbarengan sama yang pendekatan dataset, baik itu undersampling, oversampling, dan smoothly, dan dilakukan base model yang terbaik dengan melihat F1 score makronya. Apakah yang mana paling terbaik gitu. Nah, berdasarkan hasil yang saya lakukan, modeling yang saya lakukan, itu didapatkan bahwasanya memang eh, model yang paling bagus sejauh ini yang berdasarkan apa yang saya kerjakan dan mungkin bakalan ada evaluasi juga ini. Yang jelas apa yang saya kerjakan adalah mendapatkan model yang terbaik itu adalah logistic regression dengan pendekatan sampel. Sampelnya itu oversampling. Dengan F1 score-nya itu F1 score makronya itu sekitar 0,78%. Di mana nih hasil evaluasinya? Di sini juga ada confusion matrix. Kalau misalnya bisa dilihat false positive power ataupun false negatifnya cukup tinggi. Jadi mungkin ada evaluasi yang bakalan saya kerjakan di kemudian hari untuk meningkatkan atau mengurangi dari false positif negatif dan meningkatkan akurasinya. Baik itu nanti hyperparametric tuning ataupun feature selection yang hingga scaling yang bakalan mungkin bisa meningkatkan akurasi dari F1 score makro. Ataupun bahkan ada codingan error yang saya nggak sengaja lakukan di sini. Yang jelas hasil untuk sementara atau untuk report kali ini model atau algoritma yang paling terbaik itu adalah logistic regression dengan hasilnya tadi yang saya sebutkan 0,78 itu berupa nilai F1 score makronya. Ini adalah sekilas report dari saya. Mungkin sedikit dan mungkin saya akan melakukan demo bagaimana model ini dapat memprediksi dengan bantuan Streamlit dan juga API. Dimana di sini sudah saya jalankan API-nya, lokal hostnya itu 8080 portnya, dan ini untuk Streamlit-nya itu di 8501. Mungkin kalau misalnya ada yang notice kenapa ini masih ada Docker Compose, ini sebenarnya pengen end to user, tapi karena ada beberapa hambatan, jadi untuk sementara kita masih, saya bukan kita, tapi lebih tepatnya saya melakukan masih di localhost gitu lah. Jadi demonya masih di localhost, tapi secara ini sudah ada API dan sudah ada Streamlit-nya. Jadi API Streamlit sebagai front end dan API-nya sebagai backend yang nanti bakalan dikirim ke model yang bakalan prediksi. Ini sebagai contoh, di sini saya default aja. Defaultnya maksudnya 000 dan kenapa di sini age-nya 15? Mungkin bisa dilihat di sini berumur bisa 14 sampai 10 karena untuk dalam data yang di training itu umurnya itu 14. Jadi kita coba aja sini predik dia sending data tuh ini, dan lagi-lagi saya ingatkan ini udah di set atau sudah diaktifkan portnya. Jadi bisa dibilang ini salah satu contoh demonstrasinya di mana di sini bekerja, di mana uh, return yang saya tuliskan atau return yang saya buat di codingan itu adalah kalau misalnya uh, emang modelnya tadi di training berdasarkan default, ya memang pasti bakalan menghasilkan di indikasi tidak penyakit diabetes. Ini juga bisa diubah-ubah, baik itu ditambah ataupun diinput secara manual. Di sini juga ada keterangan help inputnya. Mungkin itu aja report dari saya. Nanti bakalan kemudian akan ada perbaikan atau apa yang jelas ini sudah saya tentukan kenapa mungkin masih ada keraguan dalam saya. Keraguan kenapa ini masih model yang terbaik atau enggak. Yang jelas saya sudah menyebutkan di sini evaluasi dan mungkin evaluasi yang bakal saya lakukan. Mungkin demikian dari report saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.